Dalam malam yang gelap gulita. Cika adalah seorang gadis desa berusia 20 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan dikenal sebagai seorang yang ceria dan penuh semangat. Kehidupan di desa membuat Cika tumbuh menjadi pribadi yang sederhana dan pekerja keras. Ia sering membantu ibunya memasak di dapur, mencuci pakaian di sungai, dan bahkan turun ke sawah saat musim panen tiba. Meski kehidupannya penuh keterbatasan, Cika tak pernah mengeluh. Ia adalah seorang gadis yang pandai bersyukur. Mimpinya sederhana. Ia ingin membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Setelah lulus SMA, ia mencoba mencari pekerjaan di kota tetapi gagal. Saat itu, kakak kandungnya, Sinta, mengajaknya untuk tinggal bersama di kota. Sinta adalah sosok kakak yang sangat disayangi Cika. Perempuan itu telah menikah dengan seorang pria bernama Damar, yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Sinta sering menulis surat kepada Cika, mengabarkan kehidupannya di kota. Meski Cika senang mendengar kabar baik dari Sinta, ada sesuatu yang selalu membuatnya ragu untuk meninggalkan desa. Akhirnya, ketika ibunya menyarankan agar Cika pindah untuk membantu Sinta yang sedang sakit, ia memutuskan untuk berangkat. Dengan hati penuh harapan, ia meninggalkan kampung halamannya, membawa pakaian seadanya dalam tas, serta doa dari orang tua dan saudara-saudaranya. Saat tiba di rumah kakaknya di pinggir kota, Cika disambut dengan hangat oleh Sinta. Rumah itu sederhana tetapi cukup nyaman, meski letaknya di kawasan padat penduduk. Cika merasa lega karena ia masih bisa merasakan suasana kekeluargaan meski jauh dari desa. Namun, ada sesuatu yang ganjil dalam pertemuan itu. Sinta terlihat lebih kurus daripada terakhir kali Cika melihatnya. Wajahnya yang biasanya berseri-seri kini tampak pucat, dan senyumnya seperti dipaksakan. Cika mencoba menanyakan kabar Sinta, tetapi Sinta hanya berkata, "Aku baik-baik saja, Cik. Jangan khawatir." Sore itu, Cika juga bertemu dengan Damar, kakak iparnya. Pria itu tinggi dan berwajah tegas, tetapi ada aura dingin yang membuat Cika merasa tidak nyaman. Saat mereka makan malam bersama, Damar lebih banyak diam, hanya sesekali menjawab dengan singkat ketika Sinta atau Cika bertanya. Cika mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hari-hari berikutnya, Cika mulai menyadari kondisi kesehatan Sinta yang semakin memburuk. Sinta sering batuk dan tampak kelelahan, bahkan hanya untuk pekerjaan rumah tangga sederhana. Ketika Cika menyarankan agar Sinta pergi ke dokter, ia selalu menolak dengan alasan tidak ingin membebani Damar. Cika pun mengambil alih sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Ia mencuci, memasak, dan membersihkan rumah setiap hari. Meski melelahkan, ia melakukannya dengan senang hati karena ingin meringankan beban kakaknya. Suatu malam, Cika mendengar percakapan antara Sinta dan Damar. Suaranya samar, tetapi Cika bisa menangkap intinya. Sinta meminta Damar untuk membawanya ke dokter, tetapi Damar malah membentaknya. "Aku sudah capek kerja seharian. Jangan minta yang macam-macam," teriaknya. Hati Cika terasa sakit mendengar itu, tetapi ia tidak berani campur tangan.
Keadaan semakin buruk ketika Sinta mulai kesulitan bangun dari tempat tidur. Cika yang kini sepenuhnya mengurus rumah dan membantu Sinta sebisa mungkin. Namun, dalam hatinya, Cika mulai merasa khawatir dengan masa depan mereka. Seiring waktu, Cika mulai melihat sisi gelap dari Damar. Setiap malam, pria itu pulang dalam keadaan mabuk. Bau alkohol memenuhi rumah, dan ia sering berbicara dengan nada tinggi. Cika hanya bisa diam, tidak ingin memperburuk keadaan. Suatu malam, ketika Damar pulang dengan kondisi yang lebih buruk dari biasanya, ia mulai berteriak tanpa alasan jelas. "Kenapa rumah ini selalu berantakan?" serunya. Meskipun rumah itu sudah bersih karena Cika membersihkannya sepanjang hari. Sinta hanya bisa menangis di tempat tidur, tidak berdaya untuk melawan suaminya. Cika merasa marah, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berusaha menjauh dari Damar setiap kali pria itu mulai mengamuk. Cika memiliki sedikit tabungan yang ia bawa dari desa. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau membantu Sinta ke dokter. Namun, suatu hari, tabungan itu hilang. Setelah mencari ke seluruh rumah, Cika akhirnya mengetahui bahwa Damar yang mengambilnya. "Uang itu untuk apa, Mas?" tanya Cika dengan hati-hati. Damar menatapnya dengan tajam. "Untuk bayar utang. Jangan banyak tanya," katanya dengan nada kasar. Cika hanya bisa diam, menahan tangisnya. Sinta menyadari apa yang terjadi, tetapi ia terlalu lemah untuk membela Cika. "Maafkan aku, Cik," katanya dengan suara pelan. "Aku tidak bisa melindungimu." Cika menggenggam tangan kakaknya. "Kakak jangan minta maaf. Aku di sini untuk membantu kakak," jawabnya dengan tegas. Meski situasi semakin sulit, Cika tidak menyerah. Ia mulai berpikir untuk mencari pekerjaan agar bisa membawa Sinta ke dokter dan menyelamatkan mereka dari cengkeraman Damar. Cika akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil. Meski gajinya tidak besar, ia merasa lega karena kini memiliki penghasilan sendiri. Setiap pagi, ia bekerja di kafe, dan sore harinya ia kembali ke rumah untuk merawat Sinta. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. Setiap kali ia menerima gaji, Damar selalu mencoba mengambilnya. Cika mulai menyembunyikan uangnya di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti di bawah kasur atau di balik buku. Meski begitu, Damar kadang tetap berhasil menemukannya. Damar tak menunjukkan tanda-tanda ingin berubah. Kebiasaannya mabuk semakin menjadi-jadi. Bahkan ia mulai membawa teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mereka menghabiskan malam dengan minum-minum sambil berteriak-teriak hingga larut malam. Cika merasa tertekan dengan situasi ini, tetapi ia tidak berani melawan. Suatu malam, setelah pesta selesai, Damar kembali melontarkan kata-kata kasar kepada Cika. "Kamu pikir kamu bisa mengatur aku? Ini rumahku. Aku bebas melakukan apa saja," teriaknya. Cika hanya bisa menahan air matanya. Ia merasa seperti terperangkap dalam situasi yang tak ada akhirnya. Namun, ia tetap berusaha kuat demi Sinta. Meski berusaha keras menyimpan tabungannya, Cika sering kehilangan uangnya karena Damar. Ia mencoba berbagai cara untuk menyembunyikannya, bahkan meminta bantuan salah satu teman kerjanya untuk menyimpan sebagian uangnya. Namun, Damar selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang ia mau.
Uangmu itu juga untuk keluarga ini, Cika, kata Damar suatu hari. Jangan pelit. Cika merasa marah dan tidak berdaya. Ia ingin melawan, tetapi ia tahu bahwa hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia berdoa agar ada jalan keluar dari situasi ini. Setelah berbulan-bulan berjuang, Cika akhirnya berhasil membawa Sinta ke dokter dengan bantuan uang yang ia sembunyikan. Perlahan, kondisi Sinta mulai membaik. Ia bisa duduk, lalu berjalan dengan bantuan Cika. Melihat perubahan pada Sinta, Damar mulai merasa bersalah. Suatu malam, ia menangis di depan Sinta dan Cika. Aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku ingin berubah, katanya. Meski awalnya ragu, Cika dan Sinta memberi Damar kesempatan untuk membuktikan ucapannya. Dengan usaha keras, Damar berhasil mengubah hidupnya. Ia berhenti mabuk dan mulai bekerja dengan lebih serius. Hubungan dalam keluarga itu membaik, dan Sinta akhirnya pulih sepenuhnya. Cika merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Kini, mereka hidup dengan damai, saling mendukung satu sama lain. Cika kembali ke desa dengan hati yang lega, membawa cerita penuh pelajaran tentang kesabaran, keberanian, dan cinta keluarga.